Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Tiara Antiska. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share terlebih dahulu, dan saksikan saja video saya selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, Gen Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Gen Z merupakan generasi muda yang sejak lahir tidak pernah mengenal hidup tanpa teknologi. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dengan ponsel pintar dan media sosial. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sehingga tahun 2000-an, dilansir dari BBC. Generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Dikutip dari hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk generasi paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87%. Karakteristik generasi Z. Yang pertama, melek teknologi. Generasi Z tumbuh di era teknologi sedang berkembang pesat. Internet, media sosial, aplikasi pesan makan, aplikasi transportasi, aplikasi kencan online, dan masih banyak lagi. Bahkan Gen Z di Indonesia menempati posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di internet. Yang kedua, kreatif. Coba deh kalian tanya terlebih dahulu kepada kakek nenek kalian, dulu cita-citanya apa sih? Pasti tidak jauh dari PNS, arsitek, pilot, guru, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kita bersifat kehadiran adanya internet, generasi kita jauh lebih kreatif dalam menghasilkan uang, khususnya yang berhubungan dengan industri kreatif seperti konten kreator, podcast, vlogger, youtuber, sampai mendirikan perusahaan rintisan startup sendiri. Yang ketiga, menerima perbedaan. Karakter Gen Z mampu menerima perbedaan di sekitar, entah itu agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Meskipun lebih sering rebahan sambil scrolling, bukan berarti Gen Z jadi apatis. Justru mereka ini paling cepat dalam urusan menyebarkan informasi dan mencari solusi. Misalnya nih kan ada kakek-kakek yang jual kue di stasiun, Gen Z bisa mengunggah foto si kakek di media sosial dan ramai-ramai menggalang donasi. Yang kelima, senang berekspresi. Mereka gemas berekspresi untuk mengemukakan jati diri. Contohnya pengenalan Citayam Fashion Week yang diisi oleh remaja untuk menunjukkan gaya busana mereka. Kekurangan generasi Z. Yang pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. Mereka bisa merasa kuper, takut dicem gaul, dan cemas jika belum mencoba tren yang ada di internet. Yang kedua, kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pandemi, ketidakpastian mengenal masa depan, berita buruk di internet, dan media sosial. Gen Z mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga jika tidak berjalan sesuai keinginan akan memicu timbulnya stres. Yang ketiga, mudah mengeluh dan self-frustrated. Gen Z menjadikan hal ini sebagai hambatan untuk maju. Gen Z juga disebut sebagai generasi strawberry karena manja dan mudah mengeluh. Cara menjadi generasi Z yang baik. Yang pertama, kurangi ekspektasi, entah itu perkuliahan, pasangan, atau masa depan. Di dalam kehidupan ada beberapa hal yang gak bisa dikontrol. Tetap berusaha, berbuat baik pada sesama, dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua, hargai setiap prosesnya.
gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata itu nggak apa-apa kok. Jangan terbuai dengan postingan kesuksesan orang lain. Memiliki privilege yang berbeda, tetapi bukan berarti kamu nggak bisa menciptakan hidup terbaik versimu sendiri. Yang ketiga, komunikasi profesional. Selalu ingatkan untuk menghubungi layanan konseling atau psikolog profesional supaya kamu tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Yang keempat, beri afirmasi positif pada diri sendiri. Ini dapat diartikan sebagai pujian, bukan narsis, tetapi menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Yang kelima, sebagai privacy. Privasi di media sosial sah-sah saja, namun tetap diperhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke internet. Generasi Z di bidang kebudayaan. Seperti yang ketahui, peran generasi Z sangat penting untuk menjaga dan melestarikan budaya Nusantara yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan bernegara. Contohnya mempelajari budaya bangsa, memperkenalkan budaya kepada orang lain. Oke, baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa saksikan saja video saya selanjutnya.